Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari dari kelas 2A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau, NPM 2641049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mekanisme perilaku individu secara teori psikoanalisis. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sejarah teori psikoanalisis. Sigmund Freud, ia adalah tokoh psikologi yang membuat teori psikoanalisis yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini juga mengasumsikan bahwa perkembangan kepribadian manusia terjadi pada saat terjadinya konflik dalam aspek psikologi, yakni pada umumnya terjadi pada masa anak-anak atau usia dini. Tingkat kesadaran pada perilaku individu itu ada 3. Yang pertama, sadar, yaitu apabila kita bisa merasakan pikiran kita, bisa merasakan perasaan kita, dan bisa merasakan persepsi kita. Tingkat sadar ini merupakan tingkat paling dangkal. Dalam tingkat kesadaran yang cenderung mempunyai waktu sangat singkat sekali, dan tingkat sadar ini apabila kita sudah mulai teralihkan, maka kita akan berkelanjutan ke kesadaran yang kedua, yaitu tingkat prasadar. Nah, tingkat sadar yang kedua yaitu prasadar. Tingkat prasadar itu terbentuk simbiolik seperti mimpi, lamunan otak, dan NTI atau mekanisme pertahanan ego. Tingkat ini merupakan penghubung antara tingkat sadar dan tingkat tidak sadar. Tingkat prasadar ini berasal dari tingkat sadar yang sudah mulai tidak kita perhatikan. Ini antara tingkat sadar dan tingkat tidak sadar. Tingkat prasadar ini berasal dari tingkat sadar yang sudah mulai tidak kita perhatikan lagi. Yang ketiga, tingkat tidak sadar merupakan tingkat tertinggi dari tingkat kesadaran, yaitu apabila kita mengalami traumatik diinfus atau dorongan yang sengaja kita tekan. Tingkatan ini biasanya yang akan membentuk tingkah laku kita. Mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego ada hubungan dengan alam bawah sadar kita dan alam prasadar kita. Dan mekanisme pertahanan ego itu adalah di mana sisi primitif kita dipertentangkan dengan rasa ego kita yang akhirnya kita harus menyelesaikan dengan rasa ego itu. Mekanisme pertahanan ego berkaitan dengan keinginan, ekspektasi kita tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan. Nah, mekanisme pertahanan ego itu ada 8. Yang pertama, represi. Represi adalah memasukkan pengalaman-pengalaman kita ke bawah alam sadar kita secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, denial. Denial adalah menyangka fakta-fakta yang sudah ada dengan memberikan fakta-fakta yang baru, atau kita tidak mau menerima fakta-fakta yang sudah ada. Yang ketiga, displayment. Displayment adalah melampiaskan kemarahan kita atau kemarahan kita kepada orang lain, bukan kepada orang yang sebenarnya. Karena orang yang sebenarnya itu biasanya memiliki powerful yang lebih dari kita, memiliki posisi yang lebih tinggi dari kita, dan biasanya lebih seram dari kita. Maka dari itu biasanya tidak bisa melawan atau membalas orang tersebut. Nah, yang keempat, proyeksi. Proyeksi adalah membela diri dari desakan-desakan yang tidak menyenangkan dengan menyangkal keberadaan desakan-desakan tersebut dan sekaligus melimpahkan kepada orang lain. Yang kelima, fantasi. Fantasi adalah kemampuan pikiran kita yang membentuk tanggapan atau bayangan baru
Tetapi fantasi ini berfungsi untuk menurunkan tegangan-tegangan terhadap keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Yang keenam, rasionalisis adalah upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu dapat diterima dengan masuk akal, jadi membuat alasan-alasan seolah-olah perilaku dia itu masuk akal. Yang ketujuh, regresi merupakan kembalinya ke masa perkembangan ke sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Yang terakhir yaitu reaksi formasi adalah tindakan disfensi dengan cara mengganti influx atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan influx atau perasaan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membedakan yang asli atau yang tulus suatu influx dengan ungkapan yang hanya semata sebagai reaksi formasi. Struktur kepribadian manusia menurut Sigmund Freud. Yang pertama adalah ID, sistem kepribadian yang muncul sejak lahir yang berisi tentang insting, impuls, dan drive. Yang kedua, ego. Ego bersifat rasionalitas. Ego mampu memahami apa yang dimaksud dengan memiliki prinsipal. Cara kerja ego berdasarkan realita yang ada. Yang ketiga, superego adalah prinsip moral. Prinsip yang bekerja berdasarkan moral. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase oral terjadi pada 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, fase anal terjadi pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga, fase valis terjadi pada umur 3 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat, fase laten terjadi pada 6 tahun sampai masa pubertas. Yang kelima yaitu fase genital terjadi pada masa pubertas sampai lanjut usia. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.